Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Masita Dewi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran Probim Prompting. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran Probim Prompting. Apa itu model pembelajaran Probim Prompting? Model pembelajaran Probim Prompting ini adalah model pembelajaran yang sangat kooperatif. Kenapa kooperatif? Karena pada asal katanya saja probing dan prompting. Probing artinya penyelidikan atau pemeriksaan, sedangkan prompting artinya mendorong atau menuntut. Nah, jadi model pembelajaran probing prompting ini bisa disebut dengan memberi pertanyaan. Biasanya disebut dengan probing question ataupun prompting question. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran probing prompting. Yang pertama itu adalah guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang berhubungan sesuai dengan materi yang ada. Yang kedua, guru memberikan kesempatan bagi siswa ataupun peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga, langkah selanjutnya itu guru secara acak menunjuk untuk siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat, apabila jawabannya itu sudah benar, guru melontarkan pertanyaan tersebut kepada siswa yang lain. Dalam catatan, siswa itu dapat memberikan contoh ataupun jawaban lain dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah guru menambahkan jawaban dari dari setiap masing-masing siswa ataupun menjadikan kesimpulan, menjadikan kesatuan yang komplit dalam pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nama saya Mita Suryani Daulay. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Probing Prompting. Nah, langsung saja. Kelebihan dari model pembelajaran Probing Prompting yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berpikir lebih aktif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang menurut mereka kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Yang ketiga, pertanyaan dapat menarik ataupun memusatkan pikiran dari siswa. Nah, di sini diharapkan seorang guru dapat mengajukan pertanyaan semenarik mungkin, sehingga dapat meningkatkan rasa penasaran dari siswa dan bersemangat untuk memecahkan permasalahan dari soal tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan dari siswa, khususnya ketika dalam menjawab ataupun memberikan pendapat mereka sendiri. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari model pembelajaran Probing Prompting. Yang pertama, siswa kerap kali merasa takut. Hal ini bisa saja dikarenakan seorang guru tidak dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif ataupun dengan kata lain tidak dapat mencairkan suasana kelas sehingga para peserta didik pun merasa kurang nyaman. Yang kedua, yaitu sulitnya untuk menciptakan atau membuat pertanyaan. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman ataupun berpikir dari setiap siswa itu berbeda. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi oleh siswa itu sendiri, yaitu dengan cara membiasakan diri. Membiasakan untuk sering bertanya, menjawab, ataupun memberikan opini. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu, ada baiknya kita harus menghilangkan rasa takut akan salah apabila kita akan memberikan pertanyaan, menjawab, ataupun memberikan pendapat kita. Nah, yang ketiga yaitu waktu akan banyak terbuang apabila ada beberapa siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan. Dan yang keempat yaitu
dengan jumlah siswa yang relatif banyak dan waktu pembelajaran yang relatif singkat, memungkinkan seorang guru tidak dapat memberikan pertanyaan ke seluruh siswa. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran probing prompting. Hai, perkenalkan saya Wurija Indro. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam program multimedia. Nah, sebelumnya seorang guru yang sekaligus sebagai perancang dan pelaksana kegiatan harus mampu memahami model pembelajaran dengan baik agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, proses pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif apabila peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan media yang menarik. Berdasarkan pernyataan Omar Hamalik, salah satu media pembelajaran dengan hasil yang maksimal adalah dengan media komunikasi. Nah, media komunikasi dapat diperoleh dengan adanya program multimedia. Multimedia mempunyai beberapa karakteristik dasar. Karena karakteristik itulah sebuah sistem berbasis multimedia layak dipertimbangkan sebagai sebuah format yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, program multimedia memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur teks. Dengan adanya teks, sebuah informasi dapat dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang tertulis sehingga dapat dibaca oleh penggunanya. Nah, diharapkan dengan adanya unsur teks ini dapat membantu peserta didik yang dominan gaya belajarnya yaitu visual, atau dengan cara melihat atau juga dengan cara membaca. Nah, unsur yang kedua yaitu unsur audio. Salah satu fungsi audio yaitu dapat menyajikan informasi dalam bentuk suara sehingga dapat didengar oleh penggunanya. Diharapkan dengan adanya unsur audio ini bisa membantu peserta didik yang dominan gaya belajarnya yaitu auditori atau dengan cara mendengar. Nah, unsur yang ketiga yaitu unsur gambar. Unsur gambar merupakan suatu elemen multimedia yang dapat menampilkan visualisasi dalam bentuk gambar, foto maupun diagram sehingga dapat memperjelas materi yang disajikan. Nah, unsur yang keempat yaitu unsur video. Video disajikan untuk menampilkan gambar yang bergerak sehingga dapat ditangkap oleh mata. Dengan begitu pembelajaran tidak akan terasa bosan. Nah, unsur yang terakhir yaitu unsur animasi. Animasi digunakan sebagai sarana interaktif dan penarik perhatian. Dengan adanya unsur-unsur program multimedia tersebut, pembelajaran akan terasa menyenangkan karena unsur-unsur tersebut mampu menarik perhatian, meningkatkan motivasi, serta merangsang pemikiran pelajar yang lebih berkesan. Saya Laili Suja dari Fisika Dika 2019 akan menyampaikan tentang 6 metode pembelajaran dalam program multimedia yang terdiri dari presentasi, diskusi, simulasi, tutorial, pemecahan masalah, dan demonstrasi. Untuk metode yang pertama adalah presentasi, di mana presentasi ini merupakan salah satu dari metode pembelajaran klasik. Jadi, presentasi adalah kegiatan berbicara atau menyampaikan suatu informasi di depan khalayak umum. Ada 3 kriteria di mana presentasi dapat dinyatakan baik. Yang pertama adalah informatif, yang kedua adalah mengesankan, dan yang ketiga adalah bercerita. Nah, yang kedua itu adalah diskusi. Diskusi ini adalah komunikasi di antara 2 orang atau lebih, ataupun antar kelompok. Jadi, diskusi ini memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah sarasehan. Sarasehan ini adalah pertemuan untuk mendengarkan pendapat para ahli ataupun infrastruktur tentang pertanyaan di bidang tersebut. Contoh lainnya itu seperti konferensi, lokakarya, maupun seminar.
Untuk yang ketiga adalah simulasi ataupun simulation. Jadi, simulasi ini adalah kegiatan mencontohkan ataupun proses penurunan dari sesuatu yang nyata berdasarkan keadaan aslinya. Untuk yang keempat adalah tutorial ataupun tutoring. Jadi, tutoring atau tutorial ini adalah bantuan ataupun bimbingan yang bersifat akademik yang dilakukan oleh tutor kepada mahasiswanya ataupun kepada peserta didiknya. Namun, tutorial ini tidak hanya bersifat formal, adapun yang bersifat informal. Contohnya itu seperti tutorial memasak, tutorial makeup, desain, ataupun fashion dan sebagainya. Yang kelima adalah pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah ini biasa kita dengar dengan problem solving. Pemecahan masalah ini tersendiri adalah suatu proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Ada 4 tahap yang harus kita lakukan dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah mengenali dan memahami masalah apa yang terjadi. Yang kedua adalah merencanakan pemecahan atau solusi apa yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah menjalankan rencana, dan yang keempat adalah mengkaji ulang ataupun mengatur ulang apakah rencana tersebut telah berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir adalah metode demonstrasi ataupun demonstration. Jadi, metode demonstrasi ini adalah cara atau metode pembelajaran dengan memperagakan atau mempercontohkan secara langsung kepada peserta didik mengenai situasi ataupun benda yang telah atau sedang dipelajari. Contoh dari demonstrasi ini adalah praktikum. Praktikum yang sering dilakukan di sekolah-sekolah. Bagaimana seorang guru memperagakan secara langsung tentang benda atau materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Nah, itulah 6 metode pembelajaran dalam program